Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, teman-teman, kita ada di video keempat seri Data Scientist. Kita akan membahas life cycle yang kedua, yaitu Data Understanding. Bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelumnya, bisa klik link playlist di atas. Jadi, Data understanding ini akan dibagi menjadi beberapa bagian karena cukup banyak sekali bahasannya. Kita recap kembali proses dari data science, terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah business understanding. Bagi teman-teman yang belum melihat video tentang business understanding, bisa klik link yang ada di atas. Nah, yang kedua adalah data understanding, dilanjutkan data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, kita ada pada tahap yang kedua, yaitu data understanding. Nah, teman-teman, kita kembali ke tingkatan skill. Bagi seorang data scientist, pada data understanding kita bisa lihat bahwa tingkatan skill yang dibutuhkan adalah high. Jadi itu artinya tahap ini adalah salah satu tahap yang cukup penting dan harus dikuasai oleh seorang data scientist. Oke, data understanding sendiri itu apa sih? Jadi ketika kita sudah menetapkan business understanding kita, tujuan kenapa sih kita mengolah data ini, kemudian manfaatnya apa, pertanyaan bisnisnya apa yang harus dijawab, kita harus mulai mengecek apakah data yang dibutuhkan untuk tujuan dari business understanding itu tersedia. Karena kita akan menggunakannya. Nah, teman-teman bisa lihat alur yang ada di sebelah kiri. Di sebelah sini, ketika kita lihat yang business understanding ke arah data understanding itu ada dua panah. Apa artinya? Artinya adalah kita tidak saklek gitu ya. Jadi ketika business understanding selesai, sudah kita harus ke data understanding kemudian ke selanjutnya. Nah, tidak bisa seperti itu karena bisa jadi business understanding-nya akan direvisi sesuai dengan data yang tersedia atau bahkan mungkin ada pilihan yang lain, yaitu ketika data itu tidak tersedia, maka perusahaan atau organisasi itu bisa menyediakan atau mulai mengumpulkan data sesuai dengan business understanding yang ditetapkan. Nah, teman-teman, di sini jadi bisa bolak-balik ya. Jadi pada intinya adalah business understanding itu bisa juga direvisi sesuai dengan data yang ada itu terpenuhi atau tidak. Nah, selanjutnya data itu secara sederhana dibagi menjadi dua. Data yang tersedia dan data yang tidak tersedia. Ketika data tersedia itu dia bisa berasal dari internal, jadi internal dari perusahaan atau organisasi tersebut atau eksternal dari luar pihak ketiga misalnya. Nah, kita akan lebih fokus ke data yang tersedia untuk video kali ini. Nah, proses dari data understanding itu dimulai dengan ekstrak data. Jadi kita sudah tetapkan bisnis understanding-nya, kemudian kita mengekstrak data yang kita punya, kemudian kita akan mengecek data-data itu sesuai enggak dengan tujuan dari bisnis understanding. Kemudian data itu kualitas dan kuantitasnya, jumlahnya itu cukup nggak untuk mengenali sebuah pola, teman-teman. Nah, itu juga harus dicek dengan baik gitu ya, ketersediaannya seperti apa. Kemudian setelah oke, sesuai dengan tujuan bisnis understanding kita, kita mulai memahami data tersebut. Misalnya, apakah banyak data yang missing, data yang hilang, apakah banyak data yang tidak konsisten, apakah banyak data yang kira-kira tidak valid, itu juga harus dicek karena sekali lagi bahwa data itu adalah bahannya, teman-teman. Nah, terkait dengan tipe data, jenis data itu juga akan mempengaruhi algoritma apa yang akan dipilih. Detailnya seperti ini. Jadi yang pertama kita harus cross-check dulu antara data yang kita miliki dengan data yang seharusnya diperlukan apakah tersedia. Kemudian kesesuaiannya dengan tujuan bisnis, ini realnya di lapangan kadang-kadang supaya tidak mengambil data lagi, kita menganalisis data apa yang kita punya, kemudian menarik ke business understanding. Kadang-kadang ada case yang seperti itu. Hal yang paling penting adalah keduanya itu bisa match, gitu ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis data, misalnya apakah dia numerik, nominal, itu juga akan sangat mempengaruhi algoritma apa yang akan kita pakai. Jadi, analisis di data understanding itu cukup besar, teman-teman. Selanjutnya, kita juga akan menemui beberapa data yang dilingkari merah gitu ya, dari data yang hilang. Kenapa kok ini bisa hilang, Bu? Kenapa kok
tanda tanya itu berarti datanya tidak tersedia. Jadi itu bisa jadi ketika mengisi sebuah form gitu ya, itu tidak diwajibkan sehingga orang kadang-kadang ngisi, kadang-kadang enggak gitu ya. Kemudian ada beberapa data juga seperti yang di kolom Twitter ini, misalnya dia pakai Twitter atau tidak, yes dan no gitu. Ternyata ada yang jawab 99. Bagi seorang data scientist, kalian juga ketika ngambil data harus ditentukan juga bahwa mungkin pakai tinggal pilih, jangan ketik. Kalau ketik kan orang bisa ngetik dengan berbagai macam karakter gitu ya. Laki-laki bisa laki, pria dan lain-lain. Nah, itu ketika dipolah data science itu akan diperlakukan hal yang berbeda. Nah, ini juga teman-teman analisis, tapi ini nanti akan diselesaikan di tahap berikutnya yaitu data preparation. Tetapi jangan kaget ketika teman-teman menemukan model data yang seperti ini. Next, terkait dengan data understanding. Nah, di sini saya ilustrasikan bahwa data itu adalah bahan kita. Anda seorang chef, kemudian Anda akan memasak nasi goreng untuk katakanlah seorang calon presiden gitu ya. Anda pastinya harus mengecek bahan apa yang tersedia. Nah, ini adalah sebuah analogi yang sama, teman-teman. Nah, ketika bahan yang teman-teman pakai, katakanlah nasinya itu tidak begitu bagus, tomatnya sedikit busuk, kemudian misalnya bumbu-bumbunya itu kurang lengkap, kalian bisa bayangkan output nasi gorengnya seperti apa. Sama seperti ketika kita menganalisis sebuah data untuk mencari knowledge atau insight, teman-teman. Jadi, ketika bahannya sendiri data itu tidak begitu bagus, tidak berkualitas, nanti hasil outputnya, pencarian polanya, pencarian knowledge-nya pasti tidak akan maksimal. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, data itu bisa dari internal, teman-teman. Jadi dari internal adalah misalnya perusahaan tersebut punya otomatisasi data, data transaksi, kemudian sistem informasi yang sudah dibuat. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian bisa juga data internal yang offline, misalnya dalam bentuk Excel, CSV gitu ya. Bisa juga berbentuk dalam gambar, teman-teman. Nah, bisa juga sumber data itu dari luar atau eksternal gitu ya, dari pihak ketiga. Misalnya ketika kita pengen mengetahui brand kita kira-kira bagaimana ya pendapatnya di publik, kita bisa mengambil data-data yang ada di Twitter. Jadi data-data yang ada di Twitter yang bentuknya itu teks itu bisa dikelola gitu ya. Misalnya kita ingin menganalisis sentimen positif atau negatif terhadap brand kita gitu ya. Itu juga bisa diolah. Itu adalah data eksternal. Bisa juga public dataset yang tersedia yang bisa langsung pakai dan sudah divalidasi teman-teman. Misalnya teman-teman bisa ambil di Kaggle, kemudian bisa use AI machine learning, kemudian hard data, kemudian beberapa data yang lain yang bisa teman-teman pakai, BPS dan lain-lain gitu ya. Itu juga sangat membantu bagi teman-teman yang akan mengambil skripsi. Biasanya kan em, selalu banyak masalah kadang-kadang di objek ya, Bu, belum dapat izin dan lain-lain. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin mengambil data di area data science, itu bisa memanfaatkan data-data publik yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah contoh data internal, teman-teman. Teman-teman akan ketika di data understanding, teman-teman akan menghadapi masalah, katakanlah ini adalah data mart untuk sales penjualan gitu ya. Bisa jadi data itu diambil dari beberapa tabel. Maka dari itu kan teman-teman paling nggak harus tahu query, MySQL gitu ya. Nah, tetapi biasanya itu tergantung dari perusahaannya, teman-teman. Kadang-kadang kan tidak bekerja sendiri. Kadang-kadang memang ada yang ahli di bidang database yang diperbantukan. Biasanya seperti itu, tergantung dari perusahaannya. Nah, kemudian ada juga, tadi kan kasusnya adalah dalam satu data mart, satu departemen. Bisa juga data yang kalian butuhkan untuk analisis business understanding itu terdapat di beberapa departemen. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya adalah data itu bisa nggak diakses? Boleh nggak diakses? Nah, itu kadang-kadang juga akan menjadi sebuah kendala, teman-teman. Kalau misalnya data-data itu memang sesuai dengan business understanding kita, tapi kita nggak bisa ambil seperti itu. Jadi itu juga harus benar-benar dipastikan. Kemudian
Jika misalnya data itu bisa diambil, kemudian bisa dianalisis, ya mungkin tidak akan bermasalah. Kadang-kadang kan antar departemen masih ada gap ya teman-teman. Tapi itu kebanyakan dulu sih, karena sekarang itu banyak sistem yang eh, memang perusahaan itu sudah memulai open minded ya. Jadi benar-benar men-share data gitu ya, karena data itu bisa jadi berguna untuk bidang atau departemen yang lain dalam eh, me, apa ya, mencapai goal dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh beberapa public dataset, teman-teman. Contoh di sini adalah Kaggle dan USAI Machine Learning. Kemudian ada juga data emotion detection. Yang di Kaggle sama USAI Machine Learning itu banyak data yang tabular, bentuknya tabel, teman-teman. Tapi ada juga yang bentuknya gambar. Kemudian yang emotion detection ini bentuknya adalah gambar ya, muka ya, bukan sebagai data tabular. Nah, kemudian ada juga data yang tidak terstruktur, teman-teman. Jadi kalau yang data tabular itu kan data terstruktur. Nah, ada juga data yang tidak terstruktur seperti cuitan yang ada di Twitter misalnya, atau mungkin komentar yang ada di Traveloka terhadap misalnya rating dari sebuah bisnis hotel, kemudian penerbangan dan lain-lain. Nah, itu juga bisa diolah, teman-teman. Bukan hanya data tabular yang bisa diolah dan dianalisis oleh seorang data scientist. Nah, output dari data understanding sendiri adalah sebuah dataset, teman-teman. Nah, kita bedah dulu. Jadi di sini adalah contoh dataset untuk klasifikasi gitu ya. Nah, itu data itu adalah record yang merah itu ya, satu record baris data, kemudian datum itu adalah satuan terkecil, dataset adalah kumpulan dari data, teman-teman. Kemudian ketika kita ngomongin tentang klasifikasi, pasti ada atribut pendukung gitu ya. Di sini ada panjang sepal, lebar sepal, kemudian petal gitu ya, panjang dan lebar petal. Kemudian kalau klasifikasi, dia harus ada kelas atau label atau target outputnya. Nah, di sini ada di sebelah yang paling kanan, teman-teman. Kemudian, jenis dari data itu ada yang data nominal, ada yang data numerik. Nah, ini sekali lagi akan mempengaruhi algoritma mana yang akan teman-teman pakai. Nah, ini akan dibahas lebih detail di video setelah ini ya, teman-teman. Nah, ini saya petakan bahwa kenapa sih tipe data dan lain-lain itu juga harus teman-teman pahami di area data understanding. Karena itu akan menentukan perannya teman-teman kira-kira mau estimasi kah, mau forecasting, peramalan, mau klasifikasi, mau clustering, atau mau melakukan algoritma asosiasi. Karena jenis atributnya gitu ya, jenis atributnya itu ada ketentuan masing-masing, teman-teman. Nah, misalnya ketika saya mau klasifikasi, jenis atributnya itu boleh numerik, boleh nominal. Jenis labelnya wajib nominal. Nah, ini adalah beberapa masalah klasik juga yang dihadapin teman-teman ketika akan mengolah sebuah data, teman-teman. Ketika saya eh, mendampingi di skripsi atau misalnya tugas di kelas gitu ya, teman-teman, tolong cari data yang bisa diklasifikasi di public dataset. Nah, masalahnya mereka adalah bingung gitu loh. Syarat utamanya tidak terpenuhi bahwa ketika kalian mau klasifikasi, syarat wajibnya apa? Oh, jenis label atributnya harus ini. Harus ada labelnya. Itu kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu bingung. Jadi, teman-teman harus benar-benar tahu tipe datanya, kemudian syarat utama ketika mau melakukan peran peramalan, klasifikasi, clustering, atau asosiasi itu harus benar-benar dikuasai. Nah, ini adalah sebuah contoh dataset yang untuk klasifikasi di sebelah kiri itu adalah tentang beberapa atribut, itu ada umur, ada income, jenis status student atau tidak, kemudian credit rating, dan outputnya itu adalah profil dia akan prediksinya membeli komputer atau tidak. Kemudian di sebelah kanan ini adalah contoh dataset kesehatan serangan jantung gitu ya, dipengaruhi oleh beberapa atribut seperti umur, kemudian status pernikahan, jenis kelamin, kemudian kolesterol, tingkat stres, dan lain-lain. Nah, ini nanti jenis-jenis dari masing-masing tipe data nominal, numerik itu juga harus dikuasai, teman-teman. Sekali lagi bahwa data understanding adalah mempertemukan kebutuhan data
dan juga business understanding yang sudah ditetapkan. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan data, baik data itu memang sudah tersedia maupun belum tersedia. Kemudian teman-teman baru melakukan pemahaman data dari banyak hal, jenis data, tipe data, ada labelnya tidak, syarat peran utama data sainsnya terpenuhi nggak ketika mau peramalan, mau klasifikasi, mau estimasi, dan yang lainnya. Jadi step by step harus dilalui. Nah, kenapa proses data understanding ini cukup penting? Jadi transformasi data ke format yang dapat digunakan untuk analisis membuat sebuah model yang nantinya itu adalah tahap yang cukup penting. Apalagi di tingkatan skill itu data scientist harus high skill ya teman-teman yang di tabel sebelumnya itu. Jadi ini cukup time consuming, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu untuk data understanding ini saya bagi menjadi beberapa bagian yang harus dikuasai. Nah, next kita akan membahas lebih detail lagi tentang tipe dari data itu sendiri, kemudian labelnya. Nah, kalau misalnya data itu tidak tersedia, bagaimana Bu langkah-langkahnya? Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang statistik supaya data yang kita kumpulkan itu juga memenuhi standar umum statistik ya teman-teman. Supaya apa ya? Output hasil analisis datanya tidak bias gitu ya. Istilahnya tidak ambigu, tidak misleading gitu ya, tidak menyesatkan sederhananya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video keempat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.